channel saya. Jadi gini, kalau mengenai perawatan, apakah harus ada musik? Ya. Halo kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami, Peternak Puyuh Jambi, yang sekarang sudah tergabung di Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Di ruangan ini, di ruang puyuh berkah ini, ada juga nih Bang Jimmy. Tapi susah, Bang. Nggak mau masuk kamera. Nggak asik. Kakek, baik. Kapan waktunya? Habis ini aku nak mampir kandangnya. Baik, kawan. Di sebelah saya, Bang Edi. Channel puyuhnya, Edi Puyuh Jambi. Nih, yang belum subscribe, yang belum nonton, silahkan nonton. Khusus yang mau belajar pendidikan, lengkap, detail-detailnya. Tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi. Bukan buka dapur lagi, Bang, ya. Periuknya kita buka. Iya. Nah, ada lagi di sebelah kiri saya ini, Bang Arif. Bang Arif ini baru belajar buka channel YouTube Asifa 99. Yeah. Kalau beternak puyuh sudah 2 tahun lebih juga, Bang, ya. Iya, sudah 2 tahun lebih. Jadi kawan-kawan, di kesempatan ini ya agak aneh ya, masa tuan rumah yang nanya nih. Tapi tidak apa-apa lah. Ini ada yang pertanyaan yang masuk melalui komentar di video channel Edi Puyuh Jambi. Nah, pertanyaan seperti ini kawan-kawan. Assalamualaikum Pak Edi, mau bertanya, apakah ternak puyuh ini berbeda perawatan atau cara ternaknya karena beda jenis puyuhnya? Contohnya, ada yang beternak pakai musik puyuhnya, ada juga yang kagak pakai musik. Berarti, kalau ada yang pakai musik, berarti puyuh juga mudah stres. Kan Pak Edi? Tolong penjelasannya. Salam dari Alahan Panjang, Kabupaten Solo. Nah, monggo Bang. Halo guys, yang dari Solo. Solo itu daerah mana tuh? Kabupaten Solo. Padang ya? Padang ya? Kita di Jambi di Solo Sipin ya, ada juga Solo. Iya, kadang-kadang kayak gitu juga. Jadi pertanyaannya tuh ya kita bukan apa ya. Di sini ini cuma kita ngobrol ya. Ya insya Allah ada manfaatnya lah ya. Mengenai ternak puyuh, agak perlakuannya berbeda. Mungkin beda jenis, beda merek puyuh ya lah. Kalau saya berpendapat yang namanya puyuh ya tetap puyuh. Ya tetap puyuh gitu. Walaupun ini puyuhnya apa? Peksi. Ini puyuhnya apa? Golden. Itu kan nama perusahaan. Iya, benar. Itu nama perusahaan. Kalau masalah puyuh, ya tetap puyuh. Kemudian masalah ada nggak perbedaan untuk perawatan? Mungkin yang jenisnya antum, yang jenisnya blaster, yang jenisnya yang mungkin yang dari peksi, yang dari apapun itu, kalau menurut saya itu sama. Perlakuannya sama, perawatannya sama. Toh dia jenisnya puyuh. Ya, kecuali kalau yang satunya puyuh, yang satunya ayam. Mungkin perlakuannya agak beda. Kalau masih sama-sama puyuh, saya rasa itu ya tetap puyuh. Nah, mengenai dengan adanya musik itu tadi. Saya kalau di kandang saya pakai musik enggak. Kalau saya pakai musik, saya buat video kayak gini kena klaim hak cipta. Ya. Habis video saya nanti, habis channel saya. Jadi gini, kalau mengenai perawatan, apakah harus ada musik? Ya, sebagian ada juga yang menggunakan musik, sebagian ada juga yang enggak. Contoh kecil di sini enggak ada. Nah, yang paling simpelnya lagi, kalau menurut pribadi saya, puyuh itu tergantung kebiasaan dia dari kita kecilnya, dari DOQ-nya. Suasana dari DOQ, ketika dia datang DOQ, kemudian pembesaran sampai dia bertelur, ya seperti itu. Itulah perlakuan yang dari DOQ. Maunya dibawa kemana? Seperti anak-anak kita lahir, kita besarkan. Maunya dibawa kemana? Istilahnya di situ itu, kertas itu masih putih. Mau ditulisi kayak mana, mau dicoret kayak mana, itu tergantung kita. Kalau kita belinya dari DOQ. Lain halnya kalau kita belinya puyuh siap telur. Kita nggak tahu perlakuannya di sana seperti apa, rame apa enggak. Mungkin di sana sepi. Ambil contoh, kalau kita beli yang siap telur, ya di sana sepi, kemudian datang ke sini, di sini rame, ya di sini perlu adaptasi. Tapi kalau dari kecil, dari DOQ, ya, kita besarkan, tumbuhlah puyuh siap telur, sampailah dia bertelur. Nah itu tergantung kebiasaan di wilayah masing-masing, ya. Asalkan kita belinya itu dari anakan, bibitnya dari anakan. Saran saya sih kalau bisa beli bibit itu jangan di atas 30 hari ya. Kalau di atas 30 hari itu nanti rawan. Rawannya apa? Nanti bisa stres. Ya.
Karena ya lokasi berbeda itu tadi, suasana berbeda, lokasi beda, rumah beda, yang ngerawatnya pun berbeda, kan gitu. Biasanya memang kalau puyuh itu, kemarin contoh kecil, 3 hari saya nggak ke kandang karena Lebaran. Saya sibuk asik buat lontong, saya sibuk asik urusan-urusan pemerintah yang kemarin sama-sama kita urus itu. Jadi saya nggak sempet ke kandang, sehingganya Pak Kandang saya serahkan ke anak kandang. Ya berubah juga, hasil telurnya berubah, saya masuk dia mulai agak terkejut gitu. Intinya kalau kita merawat puyuh itu tidak ada perbedaan antara puyuh dengan si puyuh merek yang A, yang B, yang C, itu nggak ada. Tergantung kebiasaan di tempat itulah. Kalau kebiasaan dari kecil sampai besar kita pakai musik, ya terus pakai musik. Sewaktu-waktu nanti musiknya berhenti, sepi, sunyi, kemudian ada dentuman keras. Mungkin seng kita ketimpa apa, begitu tahu-tahu badan tahu, terkejut dia. Terkejut mulailah stres. Cuman kan nggak sampai berbulan-bulan itu stres. Paling di situ kan perlu butuh tenang berapa waktu, berapa hari, berapa ini nanti dia akan normal kembali. Saya rasa kalau untuk perawatan apakah ada perbedaan? Ada yang pakai musik, ada yang enggak. Sebenarnya itu tadi, balik-balik lagi tergantung kebiasaan kita, cara kita merawat dari nol sampai dia bertelur itu seperti apa. Apalagi yang krusialnya itu kalau kita beli itu sudah bertelur. Itu kadang-kadang banyak yang kayak gitu. Kita beli sudah bertelur. Karena apa? Mungkin kalau untuk bagi pemula itu kenapa kok langsung beli petelur yang sudah menelur gitu? Karena mereka mungkin nggak tahu cara merawat dari DOG, kemudian remaja, kemudian siap telur itu seperti apa. Mereka nggak tahu, hanya pengennya simple gitu. Kalau ternak itu mau simple, praktis, susah juga kita. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Harusnya kan step by step, tahap demi tahap kan harus kita jalani. Yang intinya balik ke permasalahan. Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Menurut saya pribadi. Yang penting perlakuannya itu dari kecil sampai besar itu seperti apa. Kesehariannya begitu, ya itulah. Kalau memang dari kecil kita misalkan ini yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, halo semuanya. Yang di Jawa Timur misalkan setiap hari pakai musik palapa. Dangdut palapa, monata, dan terus Sera. Apal guys kalau dangdut ya. Saya sering MC. Buka ceki ya. Jadi gitu. Musik palapa Pak tiap hari Pak, dangdut koplo. Ya nggak masalah kalau memang dibiasakan dari kecil. Kan gitu. Tapi jangan dibiasakan ketika puyuh itu sudah mulai belajar bertelur. Lain cerita lagi. Dia sudah berpikir secara dewasa, istilah manusia. Dia bisa berpikir secara panjang. Kan gitu. Mau dikasih musik palapa, monata, soneta, terserah. Tapi dari kecil. Mau nggak pakai musik juga nggak masalah. Gitu kawan. Kembali ke studio. Nah, ini kita tanya lagi Bang Arif nih. Kan sudah berpengalaman juga nih. Dengan puyuh selama 2 tahun. Pakai musik nggak dulu? Baik, Bang Fauzan. Benar yang dikatakan Bang Edi ya. Sebenarnya Bang Fauzan seperti ini. Saya awal-awal mau pesan bibit itu, saya konsultasi dulu sama beliau, ya Bang Edi ya. Ya tidak ada masalah. Yang intinya itu dari DOK-nya dari awal. Dari kecil, mau kita apain gitu kan gitu. Jujur, saya di box itu saya pesan sama Bang Edi Puyuh, itu saya gebuk-gebukin. Bagus, saya ada seng, saya lempar seng gitu kan. Memang agak ganas. Ya, saya jujur. Ya, kenapa? Karena di lingkungan rumah saya itu pertama rame, yang kedua bising. Oh, kendaraan. Iya, daerah pasar ya. Dan terus di samping itu ada toko gergaji. Oh, gergaji mesin. Iya, itu setiap hari Bang Fauzan hidupnya. Iya, bunyi seperti itu kan, meraraung kan. Nah, kalau saya tidak biasakan seperti itu, ya nanti stres. Dan juga saya itu pesan DOK-nya tuh dari kecil. Dari netas ya? Ya, ada DOK-nya baru netas. Seperti itu. Jadi kemarin itu dengan masalah suara nganging, suara motor itu tidak masalah, tidak ngaruh sama sekali. Gitu. Bahkan yang pengaruh tuh beda ini ya, yang saya katakan tadi di video saya yang satu lagi, ya di channel saya satu lagi, video saya satu lagi itu
Ya, yang pengaruh itu ya kita beda orang gitu. Nah, Ya. Nah, dari kecilnya kita yang urus, tiba sudah dewasa bertelur, orang tua kita yang urus itu beda lagi cerita. Down dia. punya ini ya, Iya. punya jiwa dia. Nah, seperti Tidak itu. punya jiwa. Iya, gitu. Kalau soal itu sih tidak ada masalah. Maupun ada musik, tidak ada musik ya tergantung kita menyikapin DOK tadi Seperti apa? seperti apa gitu. Oke, gitu. Ini kawan, ini pengalaman Pak Edi, pengalaman Bang Arif agak ganas tapi Bang agak dulu. Iya, bukan koplo lagi. Koplo kan yang kita kalau ini. iya, iya. Gelegar gitu. Itu memang hari-hari saya lakukan itu. Gitu, Dibiasakan, kan? Dibiasakan berisik gitu kan. Nah, nih kawan, kami mengambil video ini kurang lebih jam 3 sore nih. Di sini. Agak ribut nih suaranya nih. Ya alhamdulillah tidak ada masalah dengan puyuh saya. Karena sudah dibiasakan. Saya pagi-pagi Bang kalau bersihkan kandang, bunyi kastel besar-besar dulu baru bersihkan kandang. Dan bersihkan kandang juga tidak pagi saja, kadang sampai jam 2. Jatuh konten pula ya. Ngonten pula. Nah, jadi benar, perlakuan puyuh ini ada di adaptasi. Iya. Kalau saran saya pribadi, saya start dari umur 3 minggu. Itulah alasannya Bang. Ada 2 minggu untuk dia beradaptasi. Kalau start dari usia 30 lebih dari 30 hari, akan lama nih bertelurnya, akan ada masa lagi dia untuk adaptasi. Nah, baik kawan, cukup nih untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita ya, yang dari Alahan Panjang, Solo. Ada di video, ada di channel Edi Puyuh Jambi. Tapi tidak apa-apa, kita menjawab di 3 channel sekaligus. Bisa jadi menambah wawasan kepada semua yang menyaksikan, baik di Asipa 9, Rumah Puyuh Berkah, ataupun Edi Puyuh Jambi. Baik kawan, ikuti terus nih channel Rumah Puyuh Berkah, channel Edi Puyuh Jambi, channel Asipa 9. Jangan lupa subscribe. Nah, untuk jangkauan video ini semakin luas sampai kemanapun seluruh Indonesia. Bila perlu sampai ke luar negeri, ya Bang? Siap. Nah, baik kawan. Terima kasih banyak nih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh. Beternak puyuh itu asik.